selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, hari ini kita berjumpa secara virtual melalui video. Karena melihat banyaknya tanggal merah dan liburan yang memotong jadwal pelajaran, maka Pak Arya putuskan untuk membuat video ini. Video ini semoga bisa menjadi sarana belajar untuk mengejar ketertinggalan materi. Karena kira-kira 2 minggu lagi kita sudah akan melakukan PTS, begitu ya. Maka harapan dari Pak Arya, teman-teman bisa belajar mandiri dengan latihan soal yang saya kirim dan penjelasan melalui video ini. Oke? Hari ini kita akan bahas stoikiometri dasar, lebih spesifiknya kita bahas tentang konsep mol. Apa itu konsep mol? Sebenarnya konsep mol itu sudah mulai disinggung pertemuan kemarin, yaitu di hukum Avogadro. Sebelum ulangan, kita sempat membahas tentang hukum Avogadro. Ya, hukum Avogadro ini menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama. Ya, jadi Avogadro ini menyatakan kalau kalian punya dua wadah dengan suhu dan tekanan dan suhu yang sama, volumenya sama, maka jumlah partikelnya itu juga sama ya, jumlah partikelnya sama. Nah, pada hukum Avogadro ini muncul sebuah satuan yang dinyatakan sebagai mol ya, mol. Mol bukan molekul, melainkan mol adalah sebuah satuan zat. Semua zat satuannya adalah mol. Kenapa dicetuskan mol? Karena jumlah partikel atau jumlah entitas zat itu sangat banyak sekali ya, sangat besar sekali ya. Sehingga diperlukan sebuah satuan yang mempermudah perhitungan kimia ya. Jadi 1 mol gas menurut Avogadro itu senilai 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel dasar. Partikel dasar ini bisa berupa atom atau molekul ya. Jadi bisa kalian bayangkan apabila di dunia ini kita tidak ada satuan mol ya, satuan mol, maka kita perlu menghitung menggunakan angka yang begitu sangat besar ini ya. Tentunya sangat sulit karena angkanya sangat besar dan koma-koma. Maka Avogadro mengemukakan 1 mol gas itu senilai dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, satuannya apa sih? Ya tergantung. Kalau zatnya itu berupa atom, ya satuannya atom. Kalau zatnya berupa molekul, satuannya molekul. Nah, jumlah partikel ini dinotasikan sebagai L atau bilangan Avogadro. Ya, nilainya itu tadi ya. Oke. Avogadro kalian sudah bahas kemarin sebelum ulangan. Saya yakin bisa ya. Nah, menghitung jumlah partikel ini juga sangat sederhana. Rumusnya X sama dengan N dikali L. X sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, contoh soalnya sebagai berikut ya. Berapa jumlah partikel atom dalam jumlah gas neon? Nah, di sini dinyatakan bahwa neon itu satuannya adalah jumlah partikelnya adalah atom. Karena neon itu sendiri Ne ya. Dia bukan molekul. Kalau yang zat yang jomblo itu namanya atom. Kalau dia punya pasangan baik dengan sesamanya atau dengan atom yang lain disebut sebagai molekul. Nah, menghitung jumlah partikel dari gas neon, maka rumusnya X sama dengan N dikali L ya. N tadi adalah molnya. Berapa sih molnya neon? Oh, 2 mol ya. Molnya neon adalah 2 mol ya. X sama dengan N kali L. 2 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka ketemunya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23. Kalian sudah belajar angka penting di fisika, maka hasil yang benar adalah 1,204 kali 10 pangkat 24. Satuannya apa? Karena neon ini masih jomblo, maka satuannya adalah atom. Gitu ya teman-teman ya. Sangat mudah dipelajari dan sangat sederhana sekali ya. Oke, untuk contoh berikutnya nomor 2 ya. Nomor 3 dan 4 nanti silahkan dikerjakan sendiri di rumah. Nomor 2 ini bagaimana sih cara menghitungnya? Nomor 2 itu diminta mencari jumlah mol dari H2O. Lihat H2O di sini satuannya adalah molekul. Kenapa molekul? Karena di sini H2O dia nggak jomblo, dia ada pasangannya, 2 hidrogen dan 1 oksigen. Maka menghitung molnya itu rumusnya adalah kalau tadi nyari X jumlah partikel itu N kali L, maka untuk mencari mol adalah tinggal dibalik aja, X dibagi L. Sangat mudah sekali ya. Nah, X-nya tinggal dimasukin 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka tinggal dicoret-coret guys. Coret-coret, ini hilang, ini 1, ini 2. Maka nilainya adalah 0,5 mol. Ingat ya, kalau di kimia jawabannya harus selalu desimal, nggak boleh pecahan ya. Sangat mudah sekali. Oke, karena mudah kita lanjutkan. Nah, ini baru mungkin akan kalian pelajari di sini. Pertama kali kalian pelajari, kita akan bahas yang disebut sebagai AR dan MR ya. Apa sih AR dan MR? AR dan MR ya. AR bisa kalian baca adalah massa atom relatif dari suatu zat atom. Jadi harus berwujud atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standar. Jadi karena atom itu sangat kecil teman-teman, dia itu tidak bisa ditimbang. Pakai timbangan apa? Wong dia sangat kecil ya toh. Maka cara menentukan masanya adalah dengan membandingkan dengan atom lain.
Ya, biasanya atom yang digunakan adalah atom standar yang digunakan sebagai pembanding adalah atom karbon 12 yang memiliki massa 12 SMA. Ini satuan massa atom. Kenapa pakai karbon 12? Ya karena karbon 12 itu atom atau unsur yang bersifat stabil dan dia juga tersedia banyak di muka bumi ini, dan dia merupakan unsur yang sangat penting atau banyak digunakan. Jadi 3 hal itu ya. Banyak jumlahnya ya, terus dia itu stabil dan penting digunakan. Contohnya karbon di mana sih Pak? Ya di tubuh kalian tuh pakai karbon, di kayu pakai karbon. Hampir semua, ya semua zat organik itu pakai karbon. Tanaman, hewan, semua itu pakai karbon. Nah gitu ya. Jadi 1 SMA, satu satuan massa atom itu didapat dari 1/12 massa atom karbon 12. Jadi semua atom dibandingkan terhadap atom karbon. Nah, sekarang kita lanjut ke MR. MR adalah massa molekul relatif suatu molekul unsur maupun molekul senyawa. Jadi tinggal dijumlah aja. MR itu menghitungnya dengan dijumlah aja AR-nya. Misalkan massa molekul relatif dari H2, berarti penjumlahan dari 2 ARH gitu ya. Gampang ya? Nah, ARH ini dapat dari mana sih, Pak? Kok saya bingung bandinginnya gimana? Ya, kalian nggak usah pusing. Kalian tinggal lihat aja tabel periodik. Nanti kalau di soal-soal biasanya akan diketahui ya. Akan diketahui, jadi tidak usah bingung ya. Nggak usah risau, nggak usah bingung. Massa atom relatif itu biasanya diketahui. Nah, tapi for konteks kalian untuk memahaminya gini ya. Massa atom relatif itu bisa disebut juga dalam tabel periodik itu sebagai nomor massa ya. Jadi misalkan ini karbon, nomor atomnya 6, nomor massanya 12 ya. Jadi AR karbon berapa? 12 gitu ya. Terus lanjut, misalkan aluminium, nomor atomnya 13, nomor massanya 26,9 atau dibulatkan menjadi 27 ya. Kalau mendekati, kalau 6 sampai 9 itu dibulatin ke 1. Jadi 27 ya. Kalau misalkan Cl ini 35,45. Nah, ini karena pembulatan seperti ini angkanya, maka dibulatkan jadi 35,5 gitu ya. Nomor atomnya 17, nomor masanya 35,5. Begitu mudah dipahami ya, teman-teman ya. Nah, kita coba kerjakan. Nah, berikut ini tentukan atom relatif dari Fe. Oh, Fe. Fe itu nomor atomnya 26. AR-nya itu nomor masanya 55,845. Berarti nomor masanya atau AR-nya adalah 55,845 dibulatkan menjadi 56 gitu ya. He, helium. Oh, helium. Helium itu di sebelah kanan atas ini. Nomor masanya 4. Oh, berarti AR-nya adalah 4 gitu ya. Sangat mudah sekali, teman-teman. Lanjut ya, skip aja tengah. Coba ke Zn. Zn berapa sih Zn? Zn itu nomor masanya adalah, kalian cari di sini. Ya, di sini 65,38. Maka dibulatkan 38 itu sangat dekat ke 0,5. Maka 65,5. Itu ya. Nah, kalau MR gimana, Pak? Nah, contoh nih, MR Fe2SO4 3 kali. Nah, berarti kita ke sana ya. Adalah jumlah dari 2 kali AR Fe. Kenapa kali 2? Ya karena di sini Fe-nya ada 2. Ditambah S-nya ada berapa? S-nya 1 dalam kurung 3. Berarti S-nya ada 3. 3 kali ARS. Ditambah apa, guys? Ditambah 2 kali ARFE ditambah 3 kali ARS ditambah O-nya 4 kali 3, 12 gitu ya. Berarti 12 ARO. Tinggal dihitung aja, guys. Fe tadi berapa? Oh, Fe tadi 56. Hilang ya. Berarti Fe 56 betul nggak? Nih, dicek. Ya, F55845556. Fe itu 56 ya. Fe 2 kali 56 ditambah S-nya 3 kali 32 ditambah 12 kali 16. Ya, silahkan hitung. Yuk, saya kasih waktu 5 detik. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Jumlahnya adalah 400. Nah, jadi MR-nya adalah 400. Begitu. Paham ya? Oke. Kalau oksigen, MR-nya oksigen berapa? O2. Berarti 2 kali ARO. Atau 2 kali 16. 32. Nah, gampang kan? Nah ya. Oke, sisanya silahkan dicoba sendiri ya, teman-teman ya. Ini sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita akan bahas hubungan massa dan mol. Hubungan massa dan mol itu dapat dihubungkan dengan AR dan MR. Ya, ini konsep mol yang pertama ya. Konsep mol yang pertama massa dan mol. Misalkan kalian punya massa suatu zat, ya, ini nomor 1 itu natrium klorida. Natrium klorida itu kan garam. Garam sebanyak sekian gram, berarti molnya berapa gitu ya. Nah, rumusnya kayak gini, guys. Mol sama dengan gram dibagi massa molekul relatif. Atau kalau di atom ya gram dibagi AR. Kalau mencari masanya, gram sama dengan mol kali MR ya. Mol kali MR. Kalau nyari massa berarti dikali, kalau nyari mol berarti dibagi. Sangat gampang sekali ya. Ini kenapa saya tulis gram bukan massa ya, supaya biar kalian ingat aja bahwa masanya itu satuannya harus gram. Jangan mudah tertipu ya dengan soal kalian. Oke, contoh deh, langsung kita kerjain nomor 1. Ya, kita diminta mencari N dari zatnya NaCl.
N itu rumusnya gram dibagi mr. Gramnya berapa? Oh, gramnya 175,5. MR-nya berapa? NA berapa? CL berapa? Yuk kita geser ke sini tadi. NA, oh NA ini 11, nomor masanya 22,9, berarti 23. CL 35,5. Nah, berarti tinggal hitung guys. 23 ditambah 35,5. Nah, ini di dalam kurung supaya dihitung terlebih dahulu ya. 175,5 dibagi berapa tuh? 23 ditambah 35,5. 23 tambah 35,5 ya 58,5. Nah, tinggal 175,5 dibagi 58,5. Ya, jawabannya adalah 3 mol. Nah, sangat mudah sekali teman-teman. Sama ya? Oke. Yang kedua, kalau kebalikannya gimana Pak? Ayo gampang juga. Kita sini ya, nomor 2. Massa dari 0,5 mol kalsium klorida. Nah, ini teman-teman harus mulai menghafalkan tata nama senyawa yang diajarkan oleh Pak Anu ya. Karena ini kalian harus tahu kalsium klorida itu adalah CaCl2. Maka N diminta masanya. Oh, berarti massa gram dari CaCl2. Masanya gimana? Oh, N dikali mr ya, mol dikali mr. Molnya berapa? 0,5 dikali mr-nya berapa? Ca kita cek Ca berapa tadi? Ca di sini 20, Ca itu berarti 40 guys. Nomor masanya 40 ini loh, kalau nggak lihat nomor masanya ini loh, nomor masanya 40, berarti ini berarti AR-nya adalah 40. AR-nya 40 ditambah CL-nya ada 2, berarti 2 kali 35,5. Nah, berarti tinggal dikali 0,5 dikali 40 tambah 71. 40 tambah 71 berapa guys? 111 dikali 0,5 atau dibagi 2 ya kan, ketemunya adalah 55,5 gram. Nah, begitu untuk konsep mol yang pertama, yaitu massa dan mol juga yang pertama dan kedua ya. Jumlah partikel yang tadi Avogadro, yang kedua massa dan mol. Sampai sini dulu sepertinya video kita. Untuk volume molar akan saya sambung di video kedua supaya durasinya nggak kelamaan dan kalian nggak bosen ya. Jangan lupa belajar mandiri, kerjakan latihan soal supaya kalian makin ngerti. Kalau nggak ngerti, diulangi lagi videonya supaya Pak Aryo banyak viewernya. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.